warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, meski sampai hari ini kalian belum bisa PTM, namun harapannya kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks diskusi dan jenis-jenis dari teks diskusi. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kaidah kebahasaan teks diskusi dan fungsi teks diskusi. Selanjutnya kita lihat apa saja sih kaidah kebahasaan daripada teks diskusi. Di sini ada beberapa ciri kebahasaan dalam teks diskusi, di antaranya yaitu konjungsi, modalitas, dan kata rujukan. Konjungsi dalam hal ini adalah kata hubung, ya. Selama ini kalian sudah sering mendengar istilah konjungsi atau kata hubung. Dalam teks diskusi, kita mengenal ada beberapa konjungsi atau kata hubung, yaitu tetapi, sedangkan, melainkan, dan sebaliknya. Jadi ada 4 kata hubung atau konjungsi yang sering hadir dalam teks diskusi. Contohnya, mereka memiliki nilai bahasa Indonesia yang tinggi, tetapi tidak bangga jika menerapkan langsung dalam lingkungan keluarga. Kemudian contoh yang kedua, banyak siswa yang mengeluhkan sulitnya soal ujian, sedangkan waktu belajarnya pun sering mereka abaikan. Jadi di sini konjungsi yang ada lebih pada konjungsi yang berlawanan atau pertentangan, ya. Jadi di sini ada kata-kata tetapi, sedangkan, melainkan, dan sebaliknya. Nah, ini semua masuk dalam kategori tanda hubung atau konjungsi perlawanan. Yang kedua, kita mengenal istilah modalitas. Apa itu modalitas? Modalitas merupakan kata yang menunjukkan sikap pembicara. Maksudnya, jika dalam teks diskusi itu ada argumen yang diutarakan, maka di situ akan ada modalitas. Kita bisa mengetahui arah dan sikap pembicara seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh modalitas. Yang pertama yaitu harus, kemudian akan, kemudian ingin, dan yang terakhir mungkin. Contoh penggunaan kata modalitas dalam sebuah kalimat. Yang pertama, setiap siswa harus memiliki atribut lengkap saat upacara. Kemudian yang kedua, tahun ini pemerintah ingin menambah jumlah ruas jalan tol. Jadi itu merupakan contoh daripada modalitas. Dan yang ketiga adalah kata rujukan. Kata rujukan dalam ini adalah kata yang merupakan penunjuk, ya, sikap pembicara dalam teks serta rujukan yang berfungsi membangun informasi dalam teks. Jadi di sini lebih ditekankan kalau kata rujukan memiliki fungsi membangun informasi dalam teks. Apa saja contoh kata rujukan itu? Yang pertama adalah hal ini. Yang kedua, tersebut.
yang ketiga mereka, dan yang terakhir akhirannya. Contoh dalam kalimat, sangat diperlukan penindakan yang tegas kepada para pelanggar lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Nah, di sini dalam kalimat tersebut ada kata hal ini. Hal ini merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu sangat diperlukan penindakan yang tegas kepada para pelanggar lalu lintas. Contoh yang kedua, pemerintah DKI Jakarta sudah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik Juli 2020. Nantinya akan diterapkan sanksi jika ada yang melakukan pelanggaran dari aturan tersebut. Katanya di sini pun termasuk dalam kategori kata rujukan. Yang selanjutnya, apa sih fungsi daripada teks diskusi? Fungsi daripada teks diskusi secara sosial yaitu digunakan untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif sebelum membuat keputusan atau rekomendasi. Jadi fungsi sosialnya yaitu untuk melihat masalah dari berbagai pihak. Kita lihat bahwasanya dalam sebuah diskusi itu ada pendapat pro dan juga ada pendapat yang kontra. Nah, dari kedua pendapat tersebut yang awalnya saling bertolak belakang, saling berlawanan, diharapkan nanti akan terjadi kesepakatan atau titik tengah ya yang menjembatani antara pendapat yang pro dan juga pendapat yang kontra. Sampai di sini saja materi kali ini. Harapannya meskipun tidak banyak tapi kalian bisa memahami materi untuk sesi kali ini. Coba diingat lagi, yang pertama tadi kita sudah membahas tentang kebahasaan atau ciri dari kebahasaan teks diskusi. Yang pertama ada konjungsi, kemudian yang kedua ada modalitas, dan yang ketiga ada kata rujukan. Dan setelah teks kebahasaan, maka yang selanjutnya yaitu fungsi daripada teks diskusi. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.